bersorak, mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Haleluya. Kami menang bersamamu Bapa. Kami melangkah dengan iman bersamamu. Amin. Mari lebih lagi kita memuji Tuhan. Amin. Dengan iman katakan, dasar dari yang ku harapkan. Yes God. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan. Apa saudara? Untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh ku pasti menang. Yes. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorakan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. We praise you God, we love you. Amen. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikan ku kemuliaan, amin Tuhan. Semakin serupa dengan gambaranku. Bersama Rohmu ku pasti menang. Amin. Namamu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak-sorai
Allah yang membawa kita dari iman ke iman, dari kemenangan ke kemenangan. Kemenangan atas apa? Kemenangan atas segala masalah yang kita alami di dunia ini. Amin. Tuhan kita adalah Allah yang besar. Percayalah kepada Dia. Jangan fokus kepada masalahmu. Fokus kepada Allah yang besar. Karena Dia sanggup menyelesaikan masalah kita. Amin. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan. Hidupku hanya karena percaya kepadamu Tuhan. Oh Lord Jesus. Mari katakan kepada Roh, aku percaya, aku beriman Tuhan. Aku beriman kepada Allah yang besar. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalamku. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Katakan bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersebagai percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Hanya Engkau saja Allahku Tuhan. Oh Lord Jesus, kami beriman padamu saja Tuhan. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam Tuhan, di dalam-Mu. Yes, amin Lord Jesus. Ku tidak akan menyerah, tidak akan menyerah.
bersama-sama. Aku punya Tuhan yang besar. Mari jemaat Tuhan katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenanganmu. Aku punya. Sekali lagi katakan sampai rohmu mendengarnya dan beriman kepada Dia. Dan sanggup menggenapi. Terima kemenangan dari Tuhan. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya
Oh yes. Oh yes God, Tuhan. Sungguh benar Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat. Allah yang luar biasa. Bukan cuma 2000 tahun yang lalu Tuhan. Engkau membelah Laut Merah. Bukan 2000 tahun yang lalu saja Tuhan. Engkau mencurahkan mana dari langit. Mencurahkan burung puyuh dari langit Tuhan. Bukan 2000 tahun lalu saja Tuhan. Perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat terjadi ya Tuhan. Tuhan, tapi kami percaya di hari-hari kami pun Tuhan, kedahsyatan-Mu nyata. Tuhan, kami hidup dari kemuliaan demi kemuliaan. Kami melihat setiap hari bagaimana Engkau menyertai kami Tuhan. Bagaimana Engkau membuka jalan Tuhan. Bagaimana Engkau menyediakan dengan cara-cara-Mu yang ajaib dan heran. Semakin kami merenungkan firman-Mu, semakin kami terkagum. Musuh-musuh pun Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan. Kau bangkitkan untuk memberkati umat-Mu. Demikian itu yang akan terjadi di hari-hari kami Tuhan. Harta orang fasik mengalir Tuhan ke dalam rumah Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. 2000 tahun yang lalu yang sakit disembuhkan. Yang mati dibangkitkan. Saat ini pun juga Tuhan, kami percaya yang sakit disembuhkan. Yang mati secara rohani dibangkitkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan yang kami sembah dahsyat. Tuhan Allah yang hidup. Tuhan Allah yang besar. Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Biar iman terus bangkit, pengharapan terus bangkit. Dan kami mencari Engkau, bukan mencari berkat-berkat-Mu. Kami tidak mencari mujizat-Mu. Karena kami semakin Tuhan dipergumulkan dengan perkara, kami semakin berintimasi dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. In Jesus name we pray. Amen. Selamat pagi, shalom. Semua sukacita di rumah Tuhan? Amin, silakan duduk. Pagi hari ini sebelum kita bawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dana pembangunan gereja juga persembahan buah sulung. Ada satu firman Tuhan yang sering kali kita kutip, yaitu di Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Saya minta kita sama-sama mengatakan dengan yang paling keras. Tadi Cik Joen bilang sampai rohmu dengar. Gimana kalau sampai soul kita dengar, jiwa kita mendengar. Sama-sama kita katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Are you ready? 1, 2, 3. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terus noleh kanan kiri. Maka segalanya akan ditambahkan bagimu. Dari ayat ini yuk kita renungkan sama-sama. Sekarang juga nanti waktu kita pulang. Yang kita cari selama ini itu kerajaan Allah atau yang lainnya. Di situ dibilang maka segalanya. Saat kita mengutamakan dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Firman-firman Tuhan kita lakukan. Persembahan persepuluhan kita tidak tinggalkan. Saat Tuhan ngomong sama kita untuk membawa persembahan yang lainnya kita taat. Kita setia. Tuhan janji, maka segalanya. That mean apa? Segalanya itu dalam area kehidupan kita. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang mandul. Segalanya akan Tuhan tambahkan. Terakhir lagi satu ayat ini sangat-sangat membangkitkan saya. Di situ dibilang, di dalam Amsal 28 ayat 20 ya. Saya bacain bahasa Inggrisnya dulu. A faithful man will abound with blessing. A faithful man will abound with blessing. Orang yang setia sama Tuhan itu akan diberkati. Dan dibilang diberkatinya berlimpah-limpah. Sampai berkat yang ngejar kita. Jadi
Jadi ayat Matius 6:33 itu yes and amen. Kita percayain saja, setia saja sama Tuhan. Setia saja bawa persembahan persepuluhan. Setia saja memberi di ladang Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Dan di situ dibilang, but he who has done to be rich will not go unpunished. Di dalam terjemahan yang lain, orang yang mengejar kekayaan akan dihukum, tidak akan pernah akan berkelebihan. So mari kita doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Firman ini sudah sering kami dengar. Tapi ampuni kami kalau kami tidak sering act on the faith ya Tuhan. Kami tidak sering melakukannya dengan kesungguhan hati, dengan iman percaya. Bahwa Engkau Allah yang berjanji itu setia. Allah yang sanggup. Saat kami mencari kerajaan-Mu terlebih dahulu dan kebenarannya Tuhan. Maka segalanya itu Kau berikan kepada kami. Ajar pagi hari ini kami merenungkan firman-Mu ini. Kami mempercayai firman-Mu ini Tuhan. Kami belajar untuk setia lagi sama Engkau Tuhan. Tuhan, karena kami percaya orang yang setia Tuhan tidak pernah tinggalkan. Orang yang setia Tuhan memberkati. Tuhan terima kasih. Bless our heart. Bless your people God. In Jesus name we pray, amen. Silakan saudara-saudari memberi di kotak persembahan yang ada di depan. Saudara-saudari juga bisa memberikan lewat online, text, cek, atau seal. Oke, atas nama senior pastor Paul dan Pastor Joyce, mereka tidak ada di sini, mereka ada di Indonesia. Juga ada Pastor Him dan Pastor John Hadi ada di sini. Kami menyambut semua saudara-saudari yang ada di sini juga mengikut kebaktian online. Selamat berbakti di City Blessing Church. Sebelum kita melanjutkan melihat pengumuman di layar, ada satu pengumuman yang sangat penting. Katakan sekali lagi kanan kiri, sangat penting. Apa itu? Mulai hari Senin sampai Jumat kita akan doa puasa. 5 hari saja. 5 hari saja kita doa puasa. Nanti saudara-saudari bisa melihat apa yang pokok-pokok doanya di City Blessing website ya. Juga di lobby ada QR code yang bisa di-download di handphone. Jadi anytime kalau mau lupa waktu kerja, waktu break gitu ya bisa lihat lagi, oh kita mesti doain apa ya. Nah kenapa kita puasa 5 hari ini? Kita mau merendahkan diri, berdoa, berpuasa, cari lagi wajah Tuhan, align lagi. Setiap daripada kita ini born with a purpose, lahir untuk satu tujuan, satu assignment. Cari lagi kehendak Tuhan, Tuhan omong lagi sama saya. Tuhan panggil saya hidup ini untuk apa? Assignmentnya apa buat saya? Di season sini Tuhan mau saya apa? Ngapain Tuhan? Adakah dalam hidup saya yang perlu saya buang yang gak sesuai sama kehendak Tuhan Bapak? Omong lagi sama saya. So 5 hari ini yuk spend time sama Tuhan. Ponder with the word of God. Amen. Saudara siap doa puasa? Thank you, Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan pengumuman di layar. Hello City Blessing family, we are in the month of September and the year is really moving along. Garrett is here for your Sunday updates and announcement. Now wow, what a time of prayer we had this past Friday. All 3 of our campus came together to pray and intercede, pressing on and pressing into what God has in store. Now let us continue to build from this weekend, and starting tomorrow we are corporately doing a 5-day prayer and fasting from Monday, September 18th to the 22nd, and take time to pray and fast. And you can find a Devo guide from the QR code or at our website at cityblessing.org. Next, speaking of prayer, here at City Blessing, we believe we are called to pray. So starting October, we will launch our midweek prayer gathering in person at our Walnut Campus Sanctuary every Thursday from 7 to 8. This launch is for English-speaking gathering. The reason I say that is because we already have Bahasa Indonesia midweek gathering on Wednesday every week at the same time. So come and pray, stretch, and grow in your faith by praying in a body of believers.
And next, we want to update you all on the construction of our new training center. It has been a very busy past 2 weeks, working hard to get stable power to the building. But this past Monday, Edison and friends at Coast Electric and Andy Gump got it done, and our excavation crew has been tracing bedrock down to the deepest levels at the south end of the parking lot. And praise the Lord, good news, we passed bedrock inspection, and we're now literally rebuilding and compacting soil to establish a firm foundation for the new training center. Now, we are on schedule to start construction on the south retaining wall in a few weeks. So as always, thank you for praying for safety and favor on this project, and a special thanks to Pastor Tom and the prayer force for praying over and anointing the project site last Sunday. We are seeing God's handiwork and experiencing His provision and protection each week. So keep up the excellent work of praying. And lastly, a few quick dates to mark on your calendar. First, Leadership Conference on October 27th and 28th for leaders in our campuses, either carousel leaders, ministry leaders, Sunday school teachers, etc. For more information, visit cityblessing.org/events. And second is for the amazing guests, speakers that is coming on October 29th. Pastor Maruli Tua, the head of City Blessing Church's Synod in Indonesia, will be here at our Walnut campus at 8:30 a.m. and Pastor Eric Butler in our Colton campus at 9 a.m. and Walnut campus at 11 a.m. on the same day. All right, church, that is all for today's Sunday announcement. So God bless you all. Hallelujah. God is good. Berapa banyak saudara-saudari sudah melihat perkembangan dengan bangunan yang sedang digali sekarang? How many of you are excited? I don't know about you, tapi saya senang sekali, saudara. As a matter of fact, one of my passions, salah satu kesukaan saya itu mengenai bangunan. Jadi waktu saya melihat apa yang sedang terjadi sebelah kiri kita dengan training center, saya excited sekali. Dan saya percaya bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Dan saya berdoa pagi hari ini supaya apa yang saya bawakan dapat impact kehidupan Anda, bukan saja impact kehidupan Anda, tapi Anda dapat menerima apa yang kita sedang alami di tengah-tengah kita. Pagi hari ini saya akan bawakan firman Tuhan ya, yang masih dalam seri faith ya, mengenai iman. Jadi selama beberapa bulan ini kalau Anda perhatikan, kita berbicara dari bulan Maret itu mengenai doa dan berpuasa atau berpuasa dengan berdoa. Lalu the joy in serving, sukacita dalam melayani. Bulan Mei mendapatkan tempatnya Anda, finding your place. Terima kasih, I think you can be excused. Dan bulan Jun mengenai Roh Kudus, bulan Juli mengenai firman Tuhan, dan bulan Agustus mengenai New wineskin dalam bahasa Indonesianya. Oke. Alright, dan bulan September yaitu bulan ini kita bicara mengenai iman, faith. Saya percaya ini salah satu topik yang paling penting buat kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa tanpa iman kita tidak dapat apa? Menyenangkan Tuhan. Without faith we cannot please God. Jadi kita perlu iman, saudara. Dan saya percaya, seperti saya tadi sudah katakan, we are harvesting. Kita ini sekarang sedang menuai. Anda percaya atau enggak ya? Kita ini sedang menuai. Anda percaya atau enggak, ladang itu sudah menguning, saudara. Bukan 4 bulan lagi, tapi ladang itu sudah kuning. Sudah siap untuk dituai. Matang untuk dituai. Dan kalau Anda tahu juga, tuaian itu, harvesting is a joyful time. Masa tuaian itu adalah masa yang menyenangkan. It's a joyful time. As a matter of fact, kalau Anda tahu, in many traditions, many countries, dalam banyak negara itu, waktu masa tuaian itu mereka merayakan. They celebrate, they do events, mereka bersuka cita, they rejoice. Satu kampung keluar, literally.
And this is something yang kita sedang alami di tengah-tengah kita, saudara. Selama berbulan-bulan mereka menanam, mereka menabur, mereka menyirami. Dan there will be a day, akan ada harinya di mana kita akan ada hari pembayaran. The payday, di mana Anda menuai. Dan kita juga seperti itu. Petani juga seperti itu, saudara. For all these years, selama bertahun-tahun ini, Anda menuai. You have sown. Anda sudah memberi. Waktunya menuai itu sekarang, saudara. Tapi mungkin ada Anda yang merasa bahwa, Pastor Him, saya ini gak bisa menuai rasanya. Hidup saya susah. Mungkin Anda yang menonton melalui TV atau screen, Anda juga katakan hal yang sama. Your life has been difficult. Kehidupan Anda ini susah. Yang Anda alami itu tantangan, rintangan, masalah, kesengsaraan, situasi yang mustahil, impossible situations. Untuk Anda yang mengalami hal-hal seperti itu, what should you do? Mungkin Anda katakan, Pastor Him, hidup saya ini banyak tantangan, hari demi hari. Kelihatannya tantangannya makin hari makin jadi lagi. Ini gimana nih? Gampang aja untuk Pastor Him ngomong seperti itu. Pastor Him pastor sih. Saya bukan pastor. Saya hidupnya banyak kesusahan. I'm telling you, hari ini Anda mendengar firman Tuhan, Anda membaca firman Tuhan, Anda menerimanya dengan iman, dan Anda imani. Anda renungkan firman Tuhan. Maka itu penting sekali ya, firman Tuhan mengatakan apa? Faith comes by hearing. Iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Jadi pengakuan Anda itu penting. Untuk Anda yang kalau baca biasanya dalam hati. Are you with me? Biasanya baca Alkitab tuh hanya dalam hati. Mulai hari ini baca jangan hanya dalam hati, tapi Anda baca di mana Anda dapat mendengar suaramu sendiri. Amen. Jangan hanya baca dalam hati, but read the word and hear for yourself the word of God. Anda dengar sendiri suaranya Anda. Karena waktu Anda lakukan itu, iman Anda akan dibangkitkan. Oke, now Mazmur 114 ayat 8, ini terjemahan baru. Ini satu ayat yang luar biasa sekali. Yang mengubah, yaitu Tuhan yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Anda mungkin mempunyai gunung batu, hal-hal yang keras, situasi yang gak mungkin, impossible situation. Kesusahan, kesengsaraan, masalah, tantangan, rintangan, musibah, you name it. Anda ada semuanya. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tuhan itu mengubah gunung batu menjadi kolam air. Batu yang keras menjadi mata air. Anda harus mengerti juga, mata air atau kolam air itu di sana ada kehidupan. Di padang gurun, di mana ada air, di sanalah ada kehidupan. Kalau tidak ada air, mati itu tempat. Anda tahu California is a desert. Kalau Anda nyetir dari sini ke Bakersfield, Anda nyetir dari sini ke utara, selalu ada tanda-tanda, sign mengatakan, where there is water, there is life. Karena apa? Kalau California tidak diizinkan mendapatkan air dari California Utara atau dari Colorado, ada di tempat-tempat lain, atau tidak diizinkan untuk menggali sumur, waduh, jalan repot kita, masalah, nggak ada kehidupan. Tapi di mana ada air, di sanalah ada kehidupan. Dan Tuhan mengatakan apa? Di mana ada kekerasan, di mana Anda menghadapi tantangan, di sanalah Tuhan akan mengubah tempat itu menjadi kesuburan. Situasi yang sulit menjadi tempat keberhasilan. Ini Tuhan kita. Tapi jangan Anda mengaku dengan mulut Anda sendiri mengatakan, aduh gak mungkin. Aduh. Don't say that. Jangan katakan kepada diri Anda sendiri, situasi Anda itu gak mungkin. Bersama Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tadi waktu kita nyanyikan lagu, I am so touched. Saya merasa dijamah Tuhan. Puji Tuhan, lagu-lagu yang dipilihnya itu menguatkan kita semua. Waktu kita menyanyi, kita mengakuinya. We confess it. Di sanalah, dari sanalah iman Anda akan bangkit. Maka dari itu bulan ini kita bicara mengenai iman. Supaya Anda dikuatkan. Supaya Anda dapat menghadapi tantangan dan rintangan dan masalah dalam kehidupan Anda. Firman Tuhan mengatakan bahwa Anda ini lebih daripada pemenang. You are more than victors in Christ Jesus. So, waktu kita melihat tuayan, ya, tuayan ini is a joyful time. Mungkin, maka itu saya katakan kepada Anda, mungkin Anda katakan, oh saya nggak ngelihat. Put your eyes of faith, taruh kacamata iman Anda. Put your eyes of faith. Kacamata. Your glasses of faith. I don't know how to put it, but pasang kacamatanya yang benar, saudara. Supaya Anda dapat melihat. Amen. Situasi yang sulit menjadi tempat keberhasilan. Fruitfulness. Katakan kepada sebelah Anda. Fruitfulness. Tidak ada lagi kemandulan. Fruitfulness. Tidak ada lagi kemandulan. Amen. So, itu rencana Tuhan bagi kita. Anda percaya bahwa hal itu dapat terjadi dalam kehidupan Anda? Anda percaya? Kalau Anda percaya, we are on the right track. Because our God is the God of the impossible. Tuhan yang melakukan mujizat. Dan saya akan bagikan kepada Anda apa yang sedang terjadi di gereja kita di Colton. Saya percaya hal yang sama juga sedang terjadi di gereja kita di Walnut dan juga San Diego. Saya percaya itu. Bukan saja kebaktian jam 11, kebaktian jam 8.30 juga. Amen. Saya percaya makin minggu, makin hari gereja kita makin penuh. Tuayan demi tuayan akan datang ke gereja kita. Amen. Dan bukan saja untuk gereja, dalam kehidupan Anda juga Anda akan mengalami hal yang sama. Jangan hanya mikir mengenai gereja, Anda juga harus mau menerimanya. Amen. Wahyu 12 ayat 11 mengatakan apa? Kita, bukan saja mereka, kita ini mengalahkan musuh oleh darah anak domba. Tuhan sudah berikan kepada Anda dan kita dibungkus dengan oleh darah anak domba. Dan yang kedua ialah melalui perkataan kesaksian kita. So our confession itu penting. Our testimony, kesaksian kita itu penting sekali. Hencung yao. Mutlak saudara. Penting sekali kesaksian kita. Dan saya mau berikan kepada Anda kesaksian kita di Colton. Karena di Colton kita ini sedang mengalami tuayan yang luar biasa. Let me just share with you. Let me read. Saya akan bacakan. Karena I want to save time. Saya waktunya nggak banyak saudara. Let me give you some insight. Our numbers, jumlah jemaat kita ini dalam waktu 1 tahun kita sudah double. Listen, Anda bayangkan kalau tahun depan gereja kita double di sini. Jadi di bawah penuh, di atas juga penuh. Gimana nih? You have another problem. Anda suka problem nggak? Nah, maka itu sebelum kita bicara mengenai iman, kita bicara mengenai new wine skin. Kalau Anda nggak suka hal-hal yang dimana ada perubahan, Anda katakan, oh lebih enak dulu ya, saya kenal semua orang. Sekarang gereja udah banyak, banyak orang baru. Ada yang kayak gini lah, ada yang kayak gitulah, ada yang ngomongnya kayak, kita ini manusia, kita punya kesukaan, kita punya kebiasaan yang kita, ada kalanya kita nggak mau berubah. Maka itu Anda harus mengenakan new wine skin. Pikiran kita harus mau diperbaharui. Aduh gimana sih lo? Amen. Our church double di Colton saudara. Let me just give you some examples. Kita di Colton youth service-nya ikut di Walnut. Jadi mereka dari San Bernardino, ada yang dari Beaumont. Tahu nggak Beaumont itu di mana? Lewat Yucaipa. Tahu nggak Yucaipa di mana? Itu di ujung bumi, saudara.
hampir sampai Palm Spring. Mereka nyetir ke sini hari Jumat. Sampai kadang-kadang saya ditelepon sama orang tuanya. Udah jam 12 malam, anak gua di mana? Tahu rasa tuh pastornya yang dikejarin. Saya kejarin youth pastornya. Dan youth pastornya ngomong gini, iya mereka kelar kebaktian sih jam 9.30, mana ada? Oh Gerrit lagi khotbah di Colton hari ini. Jadi saya ditelepon, saya telepon balik sama si Gerrit di mana? Oh mereka udah pergi, udah keluar. Jam 10 udah jam 10 tank langsung jalan. Tapi mereka juga carpool. Satu carpool. Nomor 2, mereka udah kelar kebaktian, dia so excited. Mereka minum boba dulu. Aduh. Kalau orang tua ngopi gitu ya. Tapi anak-anak tuh mereka makan boba saudara. Mereka go to coffee shop, mereka nyantol di sana, mereka fellowship. Mereka fellowship dulu saudara, ngomong-ngomong. Aduh pokoknya ya, it's like we have a good problem. Dan on top of that, hari Kamis, jemaat youth kita, mereka mengadakan Bible study. Bukan diinisiasikan oleh pasturnya. Anak-anaknya tuh ngumpul mau belajar Bible, saudara. Kemarin ini hari Kamis, tau gak berapa anak-anak yang ngumpul? Jicap, tau gak jicap tuh berapa? 20 men. Itu anak-anak youth yang ngumpul untuk belajar mengenai Alkitab. 20. Gua nih pasturnya sampai bingung. Ngumpulin dari mana 20 anak-anak? God is good. We are experiencing harvest. Jadi harvest ini bukan saja cita-cita, angan-angan. It is happening. Sedang terjadi di tengah-tengah kita. Dan saya memberikan kesaksian ini supaya kita mengalahkan musuh kita. Jadi waktu Anda memberikan kesaksian, Anda memberitakan kebesarannya Tuhan. Bahwa Tuhan kita melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Karena Anda dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Itu kedua ya. Baru 2 nih. Let me just share a few. The third one. Yang ketiga. Pastor Tom 3 minggu yang lalu melayani gereja kita di Colton. Saya senang sekali kalau ada pastor-pastor kita melayani di gereja kita. I just love it. Because I know sesuatu pasti akan terjadi. Pastor Tom melayani di gereja kita. Dan waktu, Pastor Tom is prompted by the Holy Spirit. Dia sering bergerak digerakkan oleh Roh Kudus. Dia katakan, mari kita doakan untuk orang-orang yang sakit. Jadi ada sakit inilah, sakit itu. Ini mamanya Pastor Tom ada di sini nih. Untuk yang belum mengenal mamanya Pastor Tom, semuanya sudah kenal belum? Hah? Yang kalau belum kenal tuh yang pakai baju oranye tuh. Itu mamanya Pastor Tom. Nah, dia katakan untuk doakan. Nah, saudara, salah satu jemaat kita, and I'm gonna use name, saya akan pakai nama supaya Anda juga tahu. Dan Anda boleh verify, Anda boleh tanya orangnya langsung. Salah satu jemaat kita namanya Siwe. Ada yang kenal Siwe nggak? Ya, kenal ya Siwe. He's a quiet man, about my age, seumur dengan saya, rambutnya juga putih-putih, cuman tidak seganteng saya aja. Just kidding. Itu bisa diralat nggak ya? Anyway, dia ini doain orang di belakangnya dia yang sakit, pundaknya sakit. He had back pain. Dan orang yang sakit namanya Philip. Anda kenal Philip? Ada yang kenal Philip? Philip yang punya print shop di Riverside. Oke? Dia yang sakit, dia doain, tapi orang lagi doain juga sakit. Ada kalanya kalau kita mempunyai kebutuhan, fokusnya pada diri kita sendiri. Nah, oke. Cuman dia waktu dikasih tahu untuk mendoakan orang, ini bukan doain orang depan, orang di belakangnya dia yang didoain.
Fokusnya kepada Tuhan. Dia taat aja. Dia doain itu orang. Lagi doain itu orang. Itu orang, apa yang terjadi? Nggak sembuh. Yang sembuh siapa? Si W-nya yang ngalamin kesembuhan. Dia sampai kaget, dia shock. The pain just went away. Mendadak perginya. Sampai dia ngomong, waduh, minggu depan saya mau kasih kesaksian. Dia minggu depannya kasih kesaksian. And more people, lebih banyak orang yang dijamah. Saudara tahu, our God is a miracle working God. Saya berdoa apa yang saya bagikan kepada Anda itu membangun iman Anda. Untuk menguatkan Anda supaya Anda dapat menempuh perjalanan yang Tuhan sudah berikan kepada Anda. Dan saya percaya saudara, bukan saja kesembuhan, and then multiple, banyak kesembuhan yang terjadi. Carousel kita juga bertumbuh. Tuesday night prayer. Nah tadi Ibu Dewi mana Dewi? Oh ya Dewi. Ibu Dewi, kalau yang nggak tahu, suaminya Ibu Dewi itu Bapak Ifung juga luar biasa. Bukan istrinya, bukan Ibu Dewi saja yang luar biasa. Bukan suaminya, anaknya juga. Shannon, minggu lalu dia khotbah by the way di sini. Puji Tuhan. Let me just go on, okay. Tuesday night prayer di gereja kita di Colton kita lakukan itu melalui Zoom. Nah kalau hari Rabu ada doa dalam bahasa Indonesia, am I correct? Hari Kamis kita akan ada doa di sini dalam bahasa Inggris. Di Colton hari Selasa. Kita nih doanya dulunya ya, ini dulu, katakan kepada Anda dulu. Yang datang tuh lemes. Sedikit lagi. Doanya juga, aduh kayaknya kurang, you know what I'm saying? Kalau orang gak ada motivasi tuh rasanya, aduh karena gue leader jadi gue harus doa. Don't confess that. Jangan akui hal seperti itu. Kita berdoa karena Anda tahu Tuhan menjawab doa Anda. Tuhan mendengar doa Anda. Dan Tuhan adalah Tuhan yang setia. Saya tahu, Anda tahu. Dalam beberapa bulan ini, our numbers increase. Lebih banyak orang yang berdoa. Sampai screen di komputer itu penuh. Ada kalanya bisa 20 orang. Jemaat gak banyak. Kalau menurut rasionya ya. Itu kalau yang datang 20 orang tuh sekitar 25% tuh yang berdoa. Hari Selasa. That's a lot of people. Itu banyak saudara. Sekarang our attendance, minggu lalu attendance kita di Colton itu 90. Kita waktu saat-saat low-nya COVID, Anda ingat ya? Kita hanya 30-an. Sekarang bisa kaucap. Bisa 90 saudara. Anyway, children ministry is growing, music ministry is growing. Malah karena kapasitas gereja kita di Colton tuh palingan 120 ya. 120 maksimum. We are planning, we're looking into a second service sekarang. Kita mau mulai kebaktian kedua. Jadi Anda harus tahu, harvest is here. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Now, okay. Iman adalah otot. Semakin digunakan, semakin kuat jadinya. Kalau Anda tidak memakai otot Anda, bukan saja Anda akan menjadi lebih lemah, you will become weaker, bukan saja lemah, but you will lose your muscles. Jadi Anda harus memakai otot Anda. Anda harus memakai iman dalam kehidupan Anda. Ada kalanya waktu Anda digerakkan oleh Roh Tuhan untuk share the gospel, untuk berbicara kepada seseorang, atau untuk memberi, atau untuk whatever it is. Waktu Roh Tuhan gerakan itu dalam di hidup Anda, lakukan saudara. Di sanalah Anda menggunakan otot Anda. Makin Anda gunakan otot Anda, makin kuat jadinya.
jika tidak digunakan, bukan saja makin lemah, tapi tidak akan bertumbuh. If you want to grow muscles, use it. Oke? Gunakan ototmu. Oke? Alright. Dan ini dikatakan oleh Shannon minggu lalu. Jika Anda bersedia untuk pergi dari iman ke iman. Kita mau kan pergi dari iman ke iman? You want to go from faith to faith. Anda harus pergi dari badai ke badai. From storm to storm. Saya dengar kebaktiannya, saya ngikutin kebaktiannya waktu Shannon khotbah. I was encouraged. Saya merasa dikuatkan. Anak-anak youth kita, anak young adults kita dapat khotbah secara luar biasa. Better than their pastors. Lebih bagus daripada pastornya. Umurnya belum 25, benar nggak? Belum 25. 21 saudara. Dan masih single ya. Just want to make sure, you know. Bukan marketing, bukan. Just want to make sure. Aduh, gimana sih? Jangan tersinggung dong, gimana nih? Oke, dan ini lagi yang dikatakan oleh Shannon. Badai itu dimaksudkan untuk menguatkanmu, bukan menghancurkanmu. Storms, let me see dalam bahasa Inggrisnya. The storm was meant to make you, not break you. Badai itu dimaksudkan untuk menguatkanmu, bukan menghancurkanmu. Wow, luar biasa sekali. Luar biasa sekali. I'm sure the parents are very, very proud. Kalau mereka nggak proud, saya aja proud. Dari Colton aja bisa proud. Nggak perlu yang dari Walnut, saudara. Alright. Now, I give you all the introduction. Now I'll give you the word. Itu diambil dari Yosua 1 ayat 1 dan 2. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. So, kita doa sebentar. Heavenly Father, we just ask that you would open up our eyes, buka mata kami Tuhan. Supaya apa yang dibagikan pagi hari ini bukan saja menjadi pengetahuan atau memberikan kami pengertian, tapi Engkau bangkitkan iman yang ada dalam kami supaya kami dapat menempuh perjalanan yang Engkau sudah sediakan bagi kami, dan kami akan menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi kalau kita lihat ya, yang saya akan tekankan hanya ayat yang kedua. Hambaku Musa telah mati. Buku Yosua ini dikenal sebagai buku kisah para rasul. Buku kisah para rasul itu ada di Perjanjian Baru. Buku Yosua ada di mana? Perjanjian Lama. Jadi buku Yosua ini dikenal seperti apa yang Roh Kudus kerjakan di tengah-tengah umat orang-orang Yahudi di Perjanjian Baru. Itu terjadinya di Perjanjian Lama. Waktu umat Israel siap untuk menyeberangi sungai Yordan masuk ke tanah perjanjian. Are you with me? Tetapi waktu hal itu mau terjadi, pemimpinnya mati. Selama 40 tahun mereka dipimpin oleh Musa. Musa ini luar biasa sekali, saudara. He is a marked man. Tuhan sudah memanggil dia dari rahim ibunya. Tuhan sudah memanggil dia. Waktu dia lahir, udah ada hukuman di mana setiap bayi yang lelaki harus dibunuh. There's a judgment. He is a marked man. The devil want to take him out. Iblis itu mau take him out. Dari sebelum lahir udah ada peraturan seperti itu. Nggak terbayang, saudara. Tapi Tuhan punya rancangan itu sungguh indah.
Tuhan punya rancangan luar biasa. Maka itu waktu Musa lahir dengan panggilan yang ada dalam kehidupannya Anda, dia menjadi anaknya putri Firaun. Jadi yang memimpin umat Israel keluar itu bukan sembarangan orang. He's a prince. Dia itu apa prince? Pangeran. Pokoknya luar biasa sekali lah. Pokoknya dia bertemu muka dengan Tuhan. Ya, dia mengalami api yang the burning bush experience. Are you guys with me? Yes. Jadi waktu dia mati, sebetulnya sih ya, kalau Yosua disuruh mimpin umat Israel yang jumlahnya tuh jutaan dan mereka harus menyeberangi sungai Yordan, itu Joshua tuh rada ngeper juga sih menurut saya. That is quite a scary experience. Saya dapat bayangkan kalau saya Yosua. Musa itu orang yang dikasih the Ten Commandments. Dia bertemu muka dengan Tuhan, dia bicara dengan Tuhan, dia puasanya aja ya, bukan 5 hari, Neng. 40 hari. Bukannya at the end of the day, malamnya buka puasa. Nah, nggak makan 40 hari. Bukannya tiap hari makan, lalu paginya puasa lagi. No, nggak makan 40 hari. Coba nggak makan seminggu. Siapa di sini paling kurus? Siapa? Ifung. Ini Pak Narto perlu kacamata yang baru ini. Unless imannya dia luar biasa. Alright. Jadi selama 40 tahun, pillars of cloud, tiang awan siang hari, tiang api pada malam hari, supaya nggak kedinginan, supaya nggak kepanasan, makanan turun dari surga. Ini semuanya gara-gara Musa. Waktu umat Israel mau dibasmi, Musa intervene, dia berdoa, dia memohon kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Luar biasa sekali. Jadi kalau kita dapat bayangkan, Yosua itu mempunyai pekerjaan yang it's impossible for him to fulfill. Nggak mungkin dia dapat genapi panggilannya. Dan umat Israel pada saat itu berada dalam ambang pintunya tanah perjanjian. He's right there. Jadi maka itu kalau Anda baca Yosua pasal pertama, berulang-ulang kali dikatakan oleh Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Dalam a short 10 verses, dalam 10 ayat pendek, diulangi 3 kali. Berarti apa? Yosua tuh ngeper. Ketakutan dia. Because he didn't know what to do. Yosua tuh nggak tahu. Waktu imam-imam pada turun ke air, pada melangkah ke air itu, airnya berhenti a few miles up. Bukannya terpisah seperti Laut Merah, Sungai Yordan, airnya berhenti mengalir dari nama bahasa Indo mata hulu ya, mata. Pokoknya a few miles up, airnya berhenti. That's what happened. Jadi it took time untuk airnya berhenti kering waktu mereka menyeberangi Sungai Yordan. It took time, makan waktu saudara. Now, the word says, hambaku Musa telah mati. Si Yosua ngomong, cemoyang nah, bagaimana ini? Gimana? Dia nggak tahu saudara. The old era is gone. This is a new season. Katakan kepada sebelah Anda, this is a new season. Ini musim yang baru. Anda perhatikan nggak? Hari ini ada orang-orang pakai jaket. Minggu lalu panas atau dingin? Panasnya luar biasa. Hari ini is a new season. Musim kemarau sudah lewat. Sekarang ini musim fall. The weather change. Cuaca berubah. We are in transition. Kita berada dalam transisi. Dan cuaca menjadi lebih dingin. The past is gone.
You have to be in a new wine skin. Kita harus berada dalam kulit anggur yang baru. Haleluya. So, kalau kita tahu siapa Musa ya. Oke, let me just go on. Oke. Alright. And the next word that I want to focus is, bersiaplah. Arise. Arise itu bersiaplah. Berarti apa? Kita harus bangkit. Kita harus bangun. Jangan tertidur. Jangan berada di tempat nyamannya kita. Jangan males-malesan. Jangan males-malesan. I have to fight myself. Saya harus melawan diri saya sendiri. Biasanya kalau kita habis, kan I walk this side. Saya jalanin tempat ini bolak-balik, saudara. Jadi sepatu saya tuh sering kotor. Apalagi kalau keinjak lumpur. Nah, pernah tuh keinjak lumpur. Waduh. Biasanya kalau kita males, nggak langsung dibersihin. Anda nggak usah lihat sepatu Anda sendiri sekarang, nggak perlu. Tapi ada kalanya saya juga, aduh males. We cannot be lazy. Bersiap itu berarti apa? Anda tuh harus siap siaga. Anda datang ke gereja, Anda dengar firman Tuhan dibagikan, jangan selenderan gitu ya. Lalu nggak fokus, nguap-nguap, merem-merem, and then you took off. Karena cuacanya enak. Itu bukannya bersiap-siap. Are you with me? Kalau Yosua mau masuk ke tanah perjanjian, ini perintahnya Tuhan kepada dia. Perintah yang sama bagi Anda juga. Anda harus siap siaga. Saya ngomong sama anak saya gini. This is my son. Dia kerja di satu perusahaan. Dan perusahaan ini dia bekerja dalam bidang supply chain. Jadi dalam distribution, trucking, production. Jadi itu pekerjaannya dia. Tapi saya perhatikan dia ini banyak waktu luangnya. Dan waktu itu, waktu zamannya COVID, dia kerjanya dari rumah. Komputer sih di sebelahnya dia. Ini jangan kasih tahu dia ya. Ini dalam bahasa Indonesia soalnya. Jadi nggak ada yang tempat kerjanya nggak tahu. Komputer di sebelahnya dia, tapi dia main game. Komputer di sebelah dia main game gitu loh. Gue bilang, lu jangan kayak gitu dong. Ini kan bapaknya, ini bapaknya bukan sih? Bapaknya kalau ngelihat anaknya kayak gitu mesti ngomong. Ajarin anak kita untuk siap-siap juga. Supaya mereka dapat masuk ke tanah perjanjian. Kalau Anda tahu anak Anda seperti itu, jangan diam-diam. Itu urusan dia. No, itu urusanmu sebagai orang tua. Saya kasih tahu, lu kalau ada waktu jangan kayak gitu. Lu tanya dong orang lain, different department, lu belajar. Hey, can I spend an hour or two, can I shadow you? Saya bisa belajar nggak dari Anda? Saya mau mengerti mengenai sales, saya mau mengerti mengenai account executive, whatever it is. Belajar dari orang lain. Belajar dari manajer orang lain. Supaya ilmu kita bertumbuh. Orang juga dapat melihat bahwa you have interest in the company. Supaya Anda bukan hanya datang ke kantor, lalu pulang masa bodoh yang lain. No, prove yourself that you are useful to the company. Prove yourself bahwa Anda mau belajar dari perusahaan tersebut supaya Anda dapat dipromosi. Kemarin ini dia baru dipromosi. Padahal perusahaannya lagi lay off orang-orang. Jadi jangan kita berpikir bersiap-siap. Di gereja juga kayak gitu. Di rumah juga kayak gitu. Anda pulang, jangan pakaian itu menjadi reruntuhan. Pakaian di mana-mana. Kotor rumahnya. Saya juga masih ada yang perlu diberesin. I'm correcting myself nih. Bukan saja bicara mengenai Anda, saya pun perlu belajar dalam hal itu. Karena kalau kita nggak siap, kita nggak akan masuk. Tuhan dapat memanggil Anda at any time.
Kapanpun Tuhan dapat memanggil kita untuk masuk. Haleluya. Alright, let me just go on ya. Okay, the first one. Bersiaplah kapan bersiapnya? Sekarang. Now is the time. Bukannya bulan depan. It is now. It's not next week. Bukannya besok. It's not tomorrow. It's now. Sekarang adalah waktunya. Because why? The past is gone. Masa lalu itu sudah lewat. The future is in your hand. It is in His hand. It is the present time. This is the Kairos time. Ini adalah waktu yang sudah Tuhan sediakan bagi Anda. This is the appointed time. God has prepared you for such a time as this. Tuhan sudah mempersiapkan Anda untuk waktu yang seperti sekarang ini. Tadi kita lihat bersiap, sekarang seberangilah sungai Yordan. To cross over, arise and go. Seberangilah itu cross over ya dalam bahasa Inggrisnya. In other words, you cannot be quiet. Kita ini nggak bisa diam-diam saja. Kita bangkit ya, but you must move. Standing up is the first step. Bangkit itu pertama. Bangkit ya. Oh, bersiaplah. That means your senses, your focus, your eyes, your ears. Kuping kita, telinga kita, mata kita. Kuping, telinga sama ya. Mata kita, our mind, pikiran kita terfokus. Itu bersiap saudara. Tapi waktu kita menyeberangi, you must move. Don't stop moving. Jangan berhenti untuk bergerak. Ya, here's the thing. What you gain, apa yang Anda sudah dapat, iblis itu mau mencuri balik dari Anda. Your blessing is never unchallenged. Berkat yang Anda terima tuh nggak pernah nyantai-nyantai gitu, nungguin pohon berbuah, Anda nggak ngapa-ngapain, nggak mungkin. You have to put effort. Anda kalau nanam pohon cabai, simple ya, cabai aja. Sudah berkembang Anda seneng kan? Diairin. Lalu panas Anda airin. Lalu panas Anda, udahlah, males lah. Masa harus nunggu 2 bulan baru Anda bisa tuai? Anda berhenti. Sebelum Anda tuai, misalnya 1 bulan sebelum Anda memetik hasilnya, Anda berhenti. You stop watering. Anda berhenti mengairi pohon cabai itu. Menurut Anda pohon cabai itu akan hidup nggak? Nggak akan hidup. You have to continue. Anda harus teruskan perjalanan tersebut. Jangan izinkan kegagalan menghentikan Anda. Jangan izinkan takut itu membatasi Anda. Okay? So, alright. Sungai Yordan, which is another story of its own, which I don't have time to go into, because kata Jordan means descender. Turun. Berarti apa? Anda waktu mau masuk ke tanah perjanjian, Anda harus mau merendahkan diri. Tanah perjanjian itu di seberang sungai Yordan. Kalau Anda tidak mau merendahkan diri, mengakui kesalahan kita, and that is talking about the devotionals yang disiapkan oleh Sarah, itu it's very very good, bagus sekali saudara. That's why saya mau Anda ambil bagian, kita berdoa bersama-sama. As a church, we do it together. Amen. Kita lakukan itu bersama-sama. Merendahkan diri, baru bisa masuk ke tanah perjanjian. Dan panggilan ini adalah untuk engkau, katakan kepada sebelah Anda, engkau, for you. Oke, dan seluruh bangsa ini. Panggilan ini untuk semua. Dan jumlahnya jutaan. Jutaan saudara. The call to cross over, panggilan untuk menyeberang, ini untuk semua orang tanpa terkecuali. Bukan saja untuk Yosua, bukan saja untuk keluarganya Joshua, bukan saja untuk Walnut. No, Colton juga, San Diego juga. Amen. Bukan saja untuk orang bisa berenang, karena mereka gak kepikir, ini gimana nyeberangin? Gua gak bisa berenang. Bukan saja untuk pemimpin.
Not just for the young people, bukan saja untuk anak-anak muda, tapi untuk semua orang. Plus, mereka juga punya binatang. Kambing, domba, lembu, sapi. Sama nggak lembu sama sapi? Kerbau, badak, nggak tahu. You got the idea. Jadi mereka harus membawa semua ternak mereka. Saya di rumah ada ayam. Satu ayam jago dan ada beberapa ayam betina. Kalau ngungsi kita semua bawa. Oke. Jadi pekerjaan ini besar sekali yang dibebankan kepada Yosua. What will you do kalau Anda Yosua? Apa yang Anda dapat perbuat? Are you gonna give up? Apakah Anda akan menyerah? Are you gonna quit? Kalau kita berjalan dengan penglihatan, kita pasti akan gagal. Tetapi kalau Anda berjalan dengan iman, Anda pasti akan berhasil. Kalau kita berjalan dengan penglihatan, kita pasti akan menyerah. Pasti akan menyerah. Karena nggak mungkin Sungai Yordan itu arusnya deras. Sungai Yordan itu arusnya deras karena apa? Dalam 1 mil, dalam jarak 1 mil, turunnya itu 15 feet. Dalam 1 mil kalau turun 15 feet itu arusnya deras. Sudah dipelajari ada sungai-sungai tertentu di Inggris ya, in England. Dalam jarak 1 mil, turunnya itu hanya 28 inches. 28 inci, less than 2 feet. Jadi kalau turunnya 15 feet dalam jarak 1 mil, wow, arusnya itu deras. Jadi mereka nggak tahu gimana caranya. Kalau seorang kata, oh saya bisa berenang. Oke, you may make it, mungkin bisa ya. Tapi yang lain-lainnya gimana? Maka itu Yosua tuh pasti takut. Dan which brings me to the training center. Membawa saya dan Anda ke training center ini. Menurut Anda ini mungkin nggak? Mungkinkah hal ini dapat digenapi? Kok lemes ya jawabnya ya? Mungkinkah hal ini digenapi? Saudara tahu, ini 20.000 square feet. 20.000 square feet itu besar, saudara. Besarnya luar biasa. Waktu saya bicara dengan Rich, he's the superintendent of this project. Dia katakan, target date, okay, mark my word, this is what he said. Ini dikatakan dia. Target date untuk bangunan ini jadi itu bulan Juli tahun depan. Menurut Anda Juli tahun depan lama nggak? Nggak lama. Juli tahun depan. Dapatkah Anda bayangkan? Walk with me in faith. Berjalan dengan saya dalam iman. Dapatkah Anda bayangkan waktu bangunan ini terjadi? Gereja kita di Colton, kita beli bangunan yang sangat sederhana. Kita betulin dan ini dan itu. Harganya nggak sampai 1/10 ini bangunan. Nggak sampai 1/10 ini bangunan. But God is awesome. Orang ya, people got so excited. Jemaat menjadi berapi-api, saudara. Kalau hal ini terjadi, saudara, what God wants to do to you is God wants to challenge you. Tuhan menantang Anda. Will you invest in this? Maukah Anda invest dalam hal ini? Anda bawakan dalam doa. Anda bawakan dalam doa. Anda memberi dengan iman. Karena hal seperti ini nggak murah, saudara. This is not cheap. Mungkin Roh Kudus akan menantang Anda. Berikan whatever it is, sejumlah uang. Mungkin Anda katakan, oh ini nggak mungkin dari Tuhan. No. Anda mau menggunakan otot iman Anda, waktu Tuhan challenge Anda untuk memberi, Anda memberi. Dan you will see miracles happen in your life. Anda akan melihat mujizat terjadi dalam kehidupan Anda. It costs a lot of money. The building is not inside-nya, belum kelihatan bangunannya. So far, semua pekerjaannya underground.
On top of that, kita mengalami kecolongan beberapa kali. There are several break-ins. Karena iblis mau mencuri, membunuh, dan membinasakan. Di mana kita harus install camera systems, more sophisticated camera system, di mana kita akan pasang wrought iron, bukan fence, fence itu apa? Pagar ya. Pagar itu bisa digunting dengan gampang. Wrought iron itu ada besinya ya. Malah Anda tahu bulan lalu hujan saudara. Hujannya cukup deras. But God has been faithful all these years. Tuhan sudah setia selama bertahun-tahun ini. Dan Tuhan akan tetap setia hari ini dan dalam masa depan kehidupan Anda. Dan kalau Anda melihat the number of classrooms, kelas-kelas yang disediakan, auditorium, multi-purpose room di ruangan ini, you will see, Anda akan melihat bahwa, wow, what God has done in our lives, in this church, apa yang Tuhan sudah kerjakan di gereja kita ini, is nothing short than a miracle. Dan waktu Yosua percaya, Yosua memimpin umat Israel menyeberangi sungai Yordan dan masuk ke tanah perjanjian. And all of us, kita semua ada tanah perjanjian. So my question to you as I come to a close, pertanyaan saya, can you see a harvest of souls coming? Dapatkah Anda melihat jiwa-jiwa datang ke gereja ini? Dapatkah Anda melihat Tuhan menjawab doa-doa Anda? Dapatkah Anda melihat Tuhan memberkati Anda? So when you're being challenged to give, di mana kita akan mengadakan so let me just close with this. Di mana kita akan mengadakan on October 22nd, Commitment Sunday. When you being challenged to give, I want you to give generously. Saya mau Anda memberi dengan sukacita, dengan liberal, because God loves a cheerful giver. Hallelujah. And lastly, let me just give me one more minute ya. Hari ini, mulai dari hari Jumat kemarin dulu, kita tuh merayakan Rosh Hashanah. Rosh Hashanah itu adalah tahun baru orang Yahudi. Dan orang Yahudi, kita ini, we are a spiritual Jew. Kita ini orang Yahudi secara rohani. Are you with me? Orang Yahudi merayakan tahun baru itu 2 hari. Mulai dari Jumat malam sampai Minggu malam. So they celebrated Saturday and Sunday. Dan hari terakhirnya itu adalah September 17, which is today. And tahun baru ini yang Tuhan sediakan itu melalui numbers, melalui nomor-nomor. Karena dalam karakter orang Yahudi, setiap nomor itu ada artinya. Nomor tahun baru orang Yahudi 5784. Kalau kita tuh Romawi 2023, orang Yahudi itu 5784. 5784 artinya open doors. Pintu yang terbuka. Dan kalau Anda mau pelajari lebih banyak lagi, Anda baca dari Kisah Para Rasul 10. I don't have time to go into it. Acts chapter 10. Di mana Tuhan berbicara kepada Petrus. Dan mereka mulai membawakan firman di kalangan orang-orang non-Yahudi. The centurion. And the story dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-10. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord God. Tuhan terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Engkau sedang kerjakan di tengah-tengah kami. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa tema kami atau fokus kami di bulan ini mengenai iman bukan kebetulan, tapi Engkau mempersiapkan kami untuk masuk ke tanah perjanjian yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Tuhan, kami berdoa
Dan kami percaya bahwa bersama Engkau tidak ada yang mustahil. Engkau yang membuat situasi yang sulit menjadi tempat keberhasilan. Engkau yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. Batu yang keras menjadi mata air, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk situasi demi situasi dalam kehidupan kami, Tuhan. Kalau mungkin ada dalam keluarga kami atau situasi yang sulit dalam keluarga kami. Mungkin dalam hal keuangan, mungkin dalam hal kesehatan, mungkin dalam hubungan, relationship with one another. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau yang mengubah Tuhan gunung batu menjadi kolam air. You're the one that change, oh God, those hard rock into a spring. You're the one that brought fruitfulness. Engkau yang membawa Tuhan Yesus keberhasilan dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami percaya Engkau menyertai kami. You are with us. You never leave us. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kalau Anda adalah orangnya, you have difficult situations. Anda mempunyai situasi-situasi yang sukar, yang sulit. Lift up your hand unto the Lord. Angkat tangan Anda kepada Tuhan. Lift up your hand. Praise the Lord. Tuhan, Engkau lihat Tuhan. Engkau lihat Tuhan. Lord, you see these hands. In the name of Jesus. Engkau lihat semua tangan-tangan yang terangkat Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau perbaharui pikiran mereka Tuhan Yesus. Engkau jamah mereka supaya kesembuhan terjadi. Supaya pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Supaya mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berkarya Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau membuat situasi yang sulit menjadi tempat keberhasilan. Engkau putar balik. You turn around what the enemy meant for bad into something that is good. Engkau putar Tuhan apa yang iblis mereka rekakan menjadi kejahatan untuk menjadi kebaikan. Supaya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa seperti yang sudah dibagikan kesaksian dari Colton Tuhan Yesus. Supaya hal yang sama terjadi di tempat ini, terjadi dalam keluarga kami, terjadi dalam kehidupan kami. Dan kami akan memberikan kesaksian demi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. And Lord, as your people depart, waktu umat-Mu pulang, Engkau sertai Tuhan Yesus dengan hadirat-Mu. Engkau tutup bungkus kami semua dalam darah anak domba. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengatakan, amin.